10 peringkat teratas perusahaan fast fashion yang menjadi polutan terbesar di industri fashion, baik waste ataupun produksinya. Mungkin salah satu dari brand ini adalah brand favorit lo yang sampai sekarang belum bisa lo lepaskan dan juga masih bisa jadi preferensi lo untuk belanja. Tapi nggak ada masalah kalau ternyata brand-brand ini sudah ada di lemari lo dan sudah ada berpuluh-puluh tahun yang lalu, nggak masalah karena di lemari gua pun juga sama dan masih gue gunakan sebisa mungkin tidak menjadi waste gitu ya. Dan yang kedua, gue juga nggak takut untuk menyebutkan nama brandnya karena sudah publicly secara mendunia sudah ada reportnya. Reuters.com, BBC, CNN semua udah bilang bahwa 10 ini udah yang paling parah ya. Dan kenapa juga gue nggak takut juga misalkan nggak kerja sama mereka, selama ini juga memang tidak pernah ada kerja sama. Dan kenapa gue tetap melantangkan bahwa perusahaan inilah yang harus di stop. Tahu nggak kenapa? Karena per minggu ini Forever 21, kalau lo inget dulu di Grand Indonesia, akhirnya bangkrut dan tutup permanen. Artinya, dengan boikot masyarakat dan kesadaran akan masyarakat untuk menyetop pembelanjaan perusahaan-perusahaan fast fashion tersebut, menjadikan perusahaan tersebut bangkrut dan tutup dan tidak berproduksi lagi. Atau minimal ganti bisnis model yang lebih bertanggung jawab. Dan yang ketiga, kenapa gue bilang, aduh nanti pekerja-pekerjanya dipekerjakan lagi? Salah. Lo harus berputar dan caranya lo ganti bahwa industrinya itu digantikan oleh industri lokal. Coba lo lihat, banyak banget sekarang industri lokal yang lebih bertanggung jawab yang memperkerjakan pekerja-pekerja retail tersebut. Ya, sekarang pekerja retail yang dulunya 12 tahun lalu pun juga gue kerja di retail sama teman-teman retail, nggak usah takut, tapi lo kayaknya harus mulai belajar gimana kerja untuk industri lokal. Industri lokal kita bisa berkembang, GDP kita bisa naik karena produksi dalam negeri dibeli oleh dalam negeri. Kalau yang masih bangga-banggaan naik turun mobil, pakai supir di retail-retail internasional, lo menciptakan banyak sekali limbah yang sebenarnya lo nggak sadarin, dan cepetan deh buruan eling. Oke? Kita mulai dari yang pertama. Ini ada di China, ya, seperti lo tahu, ini ultra fast fashion, yaitu perusahaan Shein. Ya, atau Shein bacanya. Nah, kalau ini nggak usah pakai diragukan lagi. Hari ini didesain, besok jadi. Tidak pakai gambar tangan lagi. 3D, langsung produksi, dan 24 jam. Yang kedua, lo udah tahu sendiri juga, Zara. Inditex, keluarga Inditex nih, dulu yang membuat revolusi industri di Spanyol, yang membuat Amancio Ortega itu jadi orang terkaya kedua di dunia, itu karena bisnis model fast fashion. Jadi Zara adalah panitia terbesar kedua di dunia. Yang ketiga, H&M atau H&M atau katanya. Kalau ini udah jelas bahwa H&M juga banyak banget produksi yang sangat tidak bertanggung jawab dan pura-puranya bikin recycling project yang cuma 0,0 sekian persen doang dari produksinya di dunia. Dan 450 juta ton waste itu kemana semua? Ya, yang keempat, Uniqlo. Nah, kalau misalnya kemarin lo tahu, oh Uniqlo kan bertanggung inovasi, bisa tahan lama segala macam. Ya tapi mohon maaf banget juga, produksinya juga sama gilanya. Dan kalau nggak laku, nanti waste-nya juga sama. Iya kalau di Jepang ada banyak mesin recycle dan juga banyak inovasi-inovasi untuk merecycle produk tersebut. Tapi yang di luar Jepang gimana? Yang di Indonesia gimana? Yang kelima, Forever 21, yang udah bangkrut dan akhirnya tutup beroperasi juga di dunia. Yang emang dari dulu juga lo beli banyak banget polyester, beli jaket-jaket juga panas. Gue pernah beli satu jaket gitu ya, gue pakai pas winter itu tipis banget, panas, gerah banget ya, jelas orang plastik udahlah. Pasti gue pakai sampai sekarang buat hujan-hujanan, tapi jelas ini sukses nih, Forever 21 udah bangkrut karena udah gak laku lagi sama Gen Z. Keenam, Mango yang udah terseok-seok, disikat sama Zara sebenarnya. Sekarang masih mau pick up lagi, mau berusaha lagi, tapi mohon maaf banget, Mango juga harus mundur ya. Yang ketujuh, ASOS atau di UK gitu kalau kita beli, mungkin di Indonesia juga banyak online-nya, tapi kalau di UK gede banget ya kan. Yang kedelapan, Boohoo. Yang kesembilan, Fashion Nova kalau pernah denger. Yang kesepuluh, Pretty Little Things. Ini udah banyak banget nih, udah top 10 gue kasih lihat ya. Mungkin ada banyak yang ada di Indonesia juga. Salesnya juga nggak naik lagi karena sekarang Gen Z udah belanja ke lokal, udah belanja ke vintage, udah pakai baju orang tuanya. Jadi gue bilang sekarang kalau misalkan retail di Indonesia, gue justru mendukung bahwa perusahaan tersebut hengkang aja dari Indonesia. Tahu nggak kenapa? Biar teman-teman UMKM, para teman-teman desainer Indonesia, dan orang-orang yang berinovasi dan berproduksi di Indonesia punya kesempatan menempati lokasi tersebut. Dan juga para landlord, orang-orang yang punya mall, lo harus mulai merestrukturisasi gimana cara pembayaran untuk UMKM tersebut. Kadang-kadang UMKM kalau pakai
rate-nya harga-harga internasional tersebut kan nggak masuk. Lo puter otaknya deh, maju dikit deh. Ya, belajar dari Skandinavia, belajar dari Jerman gimana cara mereka mendukung industri lokalnya untuk masuk ke mall-mall tersebut. Jadi jangan manja ya, berpikir inovasi, dan kalau memang kita mau berdiskusi, kita diskusi. Jadi gue ingatkan lagi, standpoint gue masih 100% tidak mendukung dan tidak membeli sama sekali fast retailing dan fast fashion. Tujuannya biar mereka bisa hengkang dari Indonesia dan digantikan oleh industri lokal. Kalau kita GDP kita mau naik, kita usaha dari semua pengusaha-pengusaha Indonesia untuk lebih bertanggung jawab, menggunakan resources dari Indonesia yang bertanggung jawab, dan juga memperkerjakan orang Indonesia dengan fair wage. Jadi semuanya mendapatkan porsi masing-masing. Indonesia produksinya melayani orang Indonesia juga. Stop banget impor-impor barang jadi. Jadi ngerti ya standpoint gue kenapa gue sekeras ini. Karena gue juga mau membela UMKM kita biar terus naik, nggak digempur terus sama impor. So, nggak ada kompromi sama 10 perusahaan tadi.